Halo, salam sejahtera semuanya. Apa kabarnya anak-anak? Saya berharap bahwa kalian semuanya berada dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Baik, ketemu lagi dengan Bapak di video kali ini, dan kali ini kita akan belajar tentang soal-soal kompetisi matematika ya, yang materinya dia tentang teori bilangan ya, tentunya di level SMP. Nah, soalnya sudah ada di sini ya. Kita langsung aja masuk atau kerjain soalnya, mulai dari soal yang pertama. Di sini dikatakan, hitunglah banyak bilangan polindrom atau palindrom. Ya, kadang-kadang disebut dia palindrom, ada kadang-kadang dia polindrom dari 1 sampai 2014. Oke. Dari 1 sampai 2014 seperti itu. Baik. Nah, yang pertama kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan bilangan polindrom. Oke. Jadi, ini kita jawab dia, kita jawab. Kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan bilangan polindrom. Jadi bilangan polindrom itu ya, bilangan polindrom ini adalah bilangan ya, bilangan yang apabila dibaca ya dari dari depan ya, dari depan maksudnya dari sebelah kiri ya, maupun dari belakang hasilnya sama ya, hasilnya sama seperti itu. Oke, jadi hasilnya dia sama. Nah, di sini yang ditanyakan adalah hitunglah banyak bilangan polindrom dari 1 sampai 2014. Oke. Jadi untuk menentukan banyaknya bilangan polindrom dari 1 sampai 2014, maka dia harus kita klasifikasikan dulu atau kita kelompokkan dulu. Jadi pengelompokan yang pertama yang bisa kita buat adalah yang pertama kita tentukan dulu bilangan polindrom, ya ini saya singkat BP ya. Jadi bilangan polindrom untuk satu angka. Seperti itu. Ya, jadi bilangan polindrom untuk satu angka. Jadi untuk bilangan polindrom satu angka kita misalkan aja atau kita buat aja dia contohnya, yaitu angka 1. Ya kan? Ini angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya nanti ya, 8 dan 9. Itu dia. Ini bilangan polindrom satu angka ya. Jadi untuk bilangan polindrom satu angka ini dia banyaknya kita hitung aja dari 1 sampai 9, berarti ada 9 ya, ada 9 buah bilangan atau ada 9 hasilnya. Kemudian yang kedua, kita tentukan bilangan polindrom. Kita tentukan bilangan polindrom untuk 2 angka. Ya, bilangan polindrom untuk 2 angka. Nah, bilangan polindrom untuk 2 angka itu ya, contohnya saya misalkan nih contohnya dia 11. Loh, kenapa 11? Karena 11 ini kan kalau kita baca dari depan maupun kita baca dari belakang kan dia tetap bacanya 11. Jadi selain 11 itu berapa? Yaitu 22. Oke. Ya, dan seterusnya nanti sampai 99. Nah, angka 11, 22, 33 dan seterusnya sampai 99 ya, ini banyaknya ada 9. Kemudian yang ketiga, kita tentukan bilangan polindrom 3 angka. Oke. Bilangan polindrom 3 angka. Nah, bilangan polindrom 3 angka itu ya, dia dimulai dari angka 101. Ya, untuk angka seratusan atau angka yang angka ratusannya di angka 1, 101. Oke. Kemudian berapa lagi? 111. Ya, 121 dan terus seperti ini kita daftarkan nanti dia sampai 191. Ya, sampai 191. Kemudian untuk bilangan 200-an ya, mulai dari 202, oke. 212 dan seterusnya nanti ya, 222 dan seterusnya nanti kita daftarkan dia sampai 292. Oke. Nah, kita perhatikan dulu kalau dia bilangan seratusan ya, dari 101 sampai 191 ini banyaknya bilangan polindromnya dia ada 10. Oke. Ini juga dia banyaknya dia ada 10. Ya. Nah, ini kita urutkan lagi di angkanya ya, tentunya selain 101, 202 ada nanti dia bilangan yang 303 ya kan, ini 303 bacanya kan sama dari depan maupun dari belakang ya, dan seterusnya nanti
Kemudian setelah 303 tentunya nanti dia ada sampai ke bilangan 909 ya. Jadi di sini bilangan yang kepala 9 ratusannya 909, 919, 929 dan seterusnya, oke, sampai 999 ya. Jadi ini ya masing-masing dia banyaknya dia ada 10 ya. Jadi ini masing-masing tiap baris dia ada 10 sampai ke angka yang ratusannya dia 9 ada 10. Jadi ini kalau kita jumlahkan semuanya, oke, dia ada 9 ya. Jadi ada 9. Tinggal kita kali dia dengan 10 karena tiap baris ada 10 ya, dimana dia ada 9 baris. Jadi 9 kali 10 maka kita dapat hasilnya 90. Kemudian yang berikutnya yang kita tentukan adalah bilangan palindrom ya, bilangan palindrom untuk 4 angka. Oke. Nah, untuk 4 angka yang dimana dia tidak semua, tetapi dia hanya sampai ya 2014. Jadi nggak semua, karena dia di sini kan di soal dibatasi sampai 2014 saja. Jadi kita tentukan yang berikutnya bilangan polinom 4 angka sampai 2014. Maka kalau ini mau kita daftarkan dia anggotanya, maka kita daftarkan dulu dia mulai dari 1001. Paham ya? Ini 1001. Lalu yang berikutnya 1111. Ya. Dan seterusnya nanti ini sampai ya 1991. Ini hampir sama konsepnya dia dengan yang ini. Oke. Kalau yang ini nanti dia ada 10 angka ya, ada 10. Kemudian setelah itu yang angka ribuannya 2 berarti dimulai dari 2002 ya, mulai dari 2002. Lalu bisa nggak di sini kita buat dia 2222? Tentu tidak bisa karena itu sudah melebihi angka 2014. Jadi ini dia banyaknya dia ada 1 angka. Oke, seperti itu. Ya, jadi untuk banyaknya atau totalnya, untuk totalnya bilangan palindrom dari 1 sampai 2014 berarti kita tinggal jumlahkan ini semua. Ya, tinggal kita jumlahkan, ini dia ada ya 9 tambah 9 tambah ini 90. Oke, tambah 10 tambah 1 tambah 11, maka kita dapat hasilnya adalah 119. Seperti itu dia. Oke, bisa dipahami ya. Jadi bilangan palindrom dari 1 sampai 2014 ada sebanyak 119 angka. Itu penyelesaian untuk soal kompetisi matematika nomor 1. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Di sini dikatakan ya, ada bilangan A0910B. Ya, ada bilangan A0910B habis dibagi 24. Ya kan? Maka tentukan nilai A tambah B terbesar yang bisa kita dapatkan dari soal ini. Itu yang ditanyakan. Jadi yang pertama kita buat dulu sifatnya ya. Yang pertama kalau dikatakan dia bilangan itu, oke, kalau dikatakan bilangan A0910B habis dibagi 24, maka ini tentunya bilangan itu juga akan habis dibagi faktor dari 24, yaitu habis dibagi 3 dan 8. Itu sifat yang pertama yang harus kita pahami. Jadinya dengan sifat yang pertama ini dia kita kelompokkan lagi. Oke. Maka untuk yang kedua ya, karena kita buat sifatnya untuk yang kedua karena angka A0910B habis ya dibagi 3 atau 8. Tadi di sini 3 dan 8 ya. Jadi karena kita ambil salah satu. Jadi karena angka A0910B habis dibagi 8, oke, maka 3 angka terakhirnya juga harus habis dibagi 8 ya. Jadi 3 angka terakhirnya, maka 3 angka terakhirnya
ya, ini berdasarkan sifatnya, 3 angka terakhir habis dibagi 8. Seperti itu, jadi habis dibagi 8. Nah, dari sini kita perhatikan 3 angka terakhirnya itu adalah angka 10B. Jadi 3 angka terakhirnya itu yaitu 10B. Maka ya, coba kita perhatikan atau kita pikirkan ya, bilangan ratusan ya, bilangan ratusan yang satuannya berapa ya, yang nanti habis dibagi 8 ya. Jadi 100 berapa, kira-kira 100 berapa nanti, angka 100 berapa yang habis dibagi 8. Maka 100 berapa yang habis dibagi 8 itu kita dapatkanlah angkanya yaitu 104. Seperti itu. Jadi 10B itu sama dengan 104, jadinya kita dapatkanlah di sini nilai B-nya sama dengan 4. Ya, ini sifat yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, karena bilangan A0910B ini habis dibagi 3, oke, habis dibagi 3, maka jumlah digitnya atau angka penyusunnya, jumlah digitnya haruslah habis atau haruslah kelipatan 3 atau habis dibagi 3 ya, merupakan kelipatan 3 gitu. Jadi kelipatan 3. Oke, maka dari sini kita dapat, oke, ini kita jumlahkan semua ya, jumlah digitnya kita jumlahkan, A tambah 0, A tambah 9 tambah 1 tambah B berarti A ya, ditambah 10, A tambah B tambah 10 ya, dimana tadi B nya di 4 berarti A tambah 14 ya. Jadi A tambah 14, maka A tambah 14 itu merupakan kelipatan 3. Oke, maka dia harus kelipatan 3 seperti itu. Berarti bisa kita buat A tambah 14 sama dengan kelipatan 3 dari berapa? Tentunya kelipatan 3 yang kurang dari 24 dan lebih besar dari 14. Maka A tambah 14 itu kita buat dia sama dengan ya 15, ya 18 dan 21. Nah, ini tinggal kita pasangkan aja ya satu-satu ya. Jadi kalau A tambah 14 dia sama dengan 15, maka kita dapat A-nya sama dengan berapa? Maka kita dapat A-nya 1. Kalau A tambah 14 sama dengan 18, berarti kita dapatkan nilai A-nya dia 4. Dan kalau A tambah 14 sama dengan 21, tentu kita dapat nilai A-nya sama dengan 7. Oke, maka untuk mendapatkan ya nilai A tambah B yang terbesar, jadi untuk mendapatkan nilai A tambah B yang terbesar, maka nilai A yang kita hitung atau yang kita substitusikan ke A tambah B ini adalah nilai A yang terbesar, yaitu 7. Jadinya nilai A tambah B terbesar adalah 7 ditambah B-nya di sini dia diketahui 4, maka 7 tambah 4 diketahui atau didapat hasilnya dia adalah 11. Ya, seperti itu dia. Jadi didapat hasilnya dia 11. Seperti itu. Ya. Baik, itulah penjelasan ya dari soal kompetisi matematika di level SMP yang materinya dia tentang teori bilangan. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya yang menonton video ini bisa paham dan bisa mengerti dengan penjelasan Bapak. Baik, sekian materi atau pembahasan soal-soal kita di video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe agar video ini semakin berkembang dan semakin bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Baik, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Yap.